Pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Hubungan antara makanan dan kesehatan. 1. Guna makanan. Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Oleh sebab itu, untuk dapat melangsungkan hidupnya, manusia mutlak memerlukan makanan. Zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan itu disebut zat makanan atau zat gizi. 6 macam zat gizi makanan antara lain hidrat arang atau karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan garam-garam, vitamin, dan air. Tubuh memperoleh zat gizi dalam bentuk makanan, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun dari hewan. Kebutuhan tubuh akan zat gizi tidak dapat dipenuhi hanya dengan 1 atau 2 macam bahan makanan saja, karena pada umumnya tidak ada satu bahan makanan pun yang mengandung zat gizi secara lengkap. Tiap-tiap bahan makanan mengandung zat gizi yang berlainan baik dalam jumlah maupun macamnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat gizi, kita harus makan berbagai macam bahan makanan setiap hari. Dalam hal ini, variasi makanan sangat memegang peranan penting. Makin beraneka ragam bahan makanan yang dimakan, makin sehat pula tubuh kita. Selain 6 macam zat gizi tersebut, manusia memerlukan pula oksigen atau zat asam. Zat ini diperoleh pada waktu bernapas. Dilihat dari sudut ilmu gizi, makanan mempunyai 3 kegunaan, antara lain membangun dan memelihara tubuh. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan sampai dengan masa remaja terjadi pembentukan sel-sel baru secara besar-besaran. Terlebih lagi pada usia di bawah 5 tahun terjadi pertumbuhan yang paling cepat. Pembentukan sel-sel baru tersebut diperlukan untuk membangun bagian-bagian tubuh, misalnya otot, tulang, darah, otak, dan organ-organ tubuh lainnya. Selain untuk pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru diperlukan pula mengganti bagian-bagian tubuh yang rusak atau hilang. Agar tubuh tetap sehat, tubuh harus dipelihara. Misalnya, bila kehilangan darah akibat luka, kuku, rambut yang aus, sel-sel tubuh yang rusak karena sakit perlu segera diperbaiki atau disembuhkan. Untuk perbaikan atau penyempurnaan tersebut, tubuh memerlukan zat gizi, terutama zat pembangunan yang terdiri dari protein, mineral, dan air. Selain pada masa pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru terjadi pula pada waktu berolahraga. Dalam hal ini, pembentukan sel-sel baru diperlukan untuk membentuk jaringan-jaringan otot, memberi tenaga kepada tubuh. Manusia hidup harus dapat bergerak. Gerakan dapat berupa gerakan yang nyata seperti berjalan, mengangkat benda, makanan, minuman, dan lainnya. Gerakan yang nyata ini disebut pula gerakan sadar. Di samping gerakan sadar, ada pula gerakan-gerakan yang tidak nyata, akan tetapi harus dilakukan secara terus-menerus, walaupun dalam keadaan tidak sadar. Misalnya pada waktu tidur, gerakan-gerakan tidak sadar antara lain gerakan jantung untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, gerakan paru-paru untuk bernapas, gerakan usus untuk mencerna makanan. Untuk gerakan tersebut diperlukan tenaga atau panas, baik untuk gerakan sadar maupun tidak sadar. Manusia yang normal memerlukan panas, gerakan sadar maupun tidak sadar. Manusia yang normal memerlukan panas untuk mengatur suhu tubuh. Suhu tubuh lebih kurang 36 derajat. Apabila suhu menggantikan panas tubuh yang hilang karena dilepaskan ke sekeliling kita, panas atau tenaga yang diperlukan oleh tubuh dapat dihitung dan dinyatakan dalam satuan kalori. C. Mengatur proses Fali tubuh. Agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, berbagai fungsi Fali dalam tubuh harus diatur dan dikoordinasikan. Misalnya proses pengaturan suhu tubuh agar tetap normal, proses pembekuan darah bila terjadi pendarahan, mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, pembentukan zat pelindung guna menjaga tubuh dari serangan penyakit atau zat membahayakan. Zat gizi
C. Pengetahuan tentang gizi salah. Gizi salah ialah suatu keadaan yang disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah zat gizi yang dikonsumsi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Termasuk golongan ini ialah penyakit-penyakit gizi kurang dan penyakit-penyakit gizi lebih. Penyakit-penyakit gizi kurang antara lain sebagai berikut. 1. Kurang kalori protein. 2. Kurang vitamin A. 3. Kurang vitamin B. 4. Kurang vitamin C. 5. Kurang vitamin D. 6. Kurang vitamin E. 7. Kurang vitamin K. 8. Kurang zat mineral. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa zat mineral lainnya tidak penting. Misalnya A. Kurang kalsium dan fosfor. B. Kurang zat besi. C. Kurang zodium. Usaha-usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan di Indonesia. 1. Usaha perbaikan gizi keluarga atau UPGK. UPGK ialah suatu paket kegiatan terpadu yang bertujuan terutama untuk menanggulangi masalah kurang kalori protein. Kegiatan-kegiatan UPGK antara lain: A. Penimbangan anak-anak balita sebulan sekali. B. Penyuluhan gizi. C. Pemberian makanan tambahan. D. Pemberian paket pertolongan gizi. E. Kurang gizi. 2. Usaha pencegahan kekurangan vitamin A. 3. Usaha pencegahan gondok endemik.